Karena bicara ini dari kolbu, ya, dengan cinta. Maka tidak membutuhkan apapun dari makhluk. Karena minimal kepada kita, sadarilah, kembalikan kepada Johar Pirid, atau kembalikan sesungguhnya kepada Nur Muhammad. Menghilangkan diri adalah pandanglah semua sebagai Nur Muhammad, pandang anakmu sebagai Nur Muhammad. Karena pada saat kau pandang semua sebagai Nur Muhammad, sesungguhnya nampaklah Allah, Nurullah di situ. Ya, kau melihat Allah dengan Rasulullah. Itu tadi, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Berarti kau melihat segala apa yang kelihatan bentuknya, itulah Muhammad. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya mifahul. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jalan. Assalamualaikum Sayyidul Rasulullah. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara dimanapun berada, sahabat Abah Setu MDNH. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah. Pagi hari ini kita kembali live bersama Abah, live bersama Allah. Karena yang tidak sedang live bersama Allah berarti adalah mati ya sahabat. Kehidupan yang kita alami sekarang, kita bisa ngapain, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, bisa berbuat ya. Karena kita sedang live bersama dalang. Nah inilah yang kemudian yang tidak pernah disadari dan manusia kehilangan kesadaran tentang bagaimana dalang ya yang bergerak, yang mendiamkan, dan adapun makhluk adalah sifatnya tagoyur yang selalu berubah. Nah kita harus belajar dan oleh Abah simpulkan bahwa segala persoalan yang ada dihadapi oleh manusia di kehidupan ini adalah karena dia merasa wujud ya, karena dia merasa ada. Dan ketidakmampuan dia memfanakan diri. Karena ketidakmampuan memfanakan diri akan berakibat ketidakmampuan untuk mewujudkan Allah. Ketidakmampuan mewujudkan Allah, maka ketidakmampuan menghadirkan apa yang menjadikan keinginan. Karena pada dasarnya adalah tiada bergerak sebiji jarah sesuatu kecuali dengan izin Allah. Tidak akan ada sebuah perbuatan dari wayang kecuali dengan izin dalang. Nah inilah yang manusia kehilangan kesadaran ya. Manusia tidak lagi mengerti siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Bahkan yang dia tuhankan sebenarnya adalah harta. Yang dia pikirkan setiap hari, setiap saat adalah harta. Orang selama masih wujud, maka yang selalu dipikirkannya adalah harta. Bahkan ibadah yang dilakukannya untuk harta. Sholat yang dilakukannya, duhanya, bahkan riadohnya, apapun nanti tujuannya harta, bukan Allah. Dan orang-orang yang demikian buang-buang waktu, hanya tertipu saja. Ya. Kalau kita tujuannya bukan ilahi anta maksudi, apapun tidak akan ada gunanya. Karena itulah maka disinilah kita belajar bagaimana sesungguhnya adalah Allah
sudah membuat garis yang sangat jelas antara tauhid dan syirik tadi semua. Manusia tidak sadar mentuhankan harta, mentuhankan dirinya, mentuhankan jabatan, mentuhankan anaknya. Maka manusia akan kembali kepada yang dia tuhankan, ya. Maka manusia selalu akan tertarik kepada materi, ya. Kalau dia sebagai makhluk materi, maka dia akan menariknya materi. Walaupun ngomongnya la ilaha illallah, tapi ilahnya adalah materi, ilahnya adalah harta. Maka disinilah kegagalan manusia, ya, untuk kembali pada Tuhannya. Karena Tuhannya dianggap tidak ada, Tuhannya dianggap kecil, Tuhannya dianggap ada sesuatu yang menjadikan objek penderita. Tuhannya adalah sesuatu yang bisa disuruh-suruh oleh dia. Tuhannya adalah sesuatu yang bisa dijajah oleh dia. Tuhannya adalah sesuatu yang harus dipaksa mengikuti keinginan dia. Inilah persoalan manusia akhir zaman. Maka disitulah bendera syirik dan tauhid itu sangat jelas. Ibaratkan gelap, ibaratkan adalah putih dan hitam, ibaratkan cahaya dan kegelapan. Maka itulah banyak manusia bergerak dalam cahaya, tetapi sesungguhnya kegelapan. Selama yang ditujunya adalah makhluk, itulah Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah laiba, permainan. Hanya bermain-main. Walahun adalah laha tadi. Walaupun geraknya kelihatannya masjid, geraknya kelihatannya sholat, geraknya kelihatannya ibadah, geraknya kelihatan riyadhah, tapi tetap saja sesungguhnya adalah laiba, tujuannya makhluk, tujuannya makhluk. Maka Abah kasih tahu, bagi siapapun yang mengamalkan ajaran dari Abah apapun, kalau tujuannya masih makhluk, percuma, mending gak usah melakukan apa-apalah. Tadi semua daripada capek, ya, daripada capek. Karena sahabat, tidak akan ada maujud, ya, tanpa adanya segala yang wujud. Tidak ada sesuatu kecuali berasal aslukul ilmah. Makhlukat adalah Nur Muhammad, ya. Karena tanpa adanya Nur Muhammad, meyakini adanya Nur Muhammad, menyaksikan Nur Muhammad, maka segala yang kita lihat adalah hanya makhluk tadi semua. Maka betapa syiriknya kita, sementara Allah sudah memberikan garis batas, ya, memberikan garis batas. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah la yusyrik, tidak akan mengampuni dosa syirik. Inilah syirik. Jangan diartikan hanya menyembah Lata dan Uzza. Syirik menyembah diri, merasakan adanya diri, adalah benar-benar dijajah oleh diri. Nah, itulah masih hebatnya iblis. Iblis tidak mau sujud pada Adam. Karena Adam yang dilihatnya adalah diri dohir. Jadi iblis itu tidak mau sujud pada Adam karena Adam itu dianggap diri dohir. Waktu kata kalau ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Kenapa iblis kamu tidak mau sujud bersama malaikat? Kata iblis, qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Aku tidak akan pernah sujud kepada basar yang diciptakan dari salsalin dan hamain, hanya di tanah kering, tanah bau. Kata iblis, aku tidak mau sujud. Jadi kalau kesimpulan Abah, iblis lebih baik. Maka itu dalam kitab Talbis Iblis, dari 7 neraka jahanam itu, iblis hanya menghuni lapisan neraka yang kedua. Tapi kebanyakan manusia adalah munafik. Makanya ada innal munafiquna fi darkil asfali minan nar. Paling keraklah orang-orang yang melakukan ketaatan pada Allah tapi tujuannya makhluk Allah. Itulah orang yang sia-sia. Ya. Jadi buat apa melakukan sesuatu yang ujung-ujungnya bukan Allah? Karena tanpa Allah kalian tidak mendapatkan apa-apa. Tanpa Allah tiada gunanya yang kalian lakukan. Bahkan sungguh kebodohan, kata Syaitanillah. Kamu mengharapkan sesuatu yang dibuat oleh Allah. Dan inilah Allah memperlihatkan kepada kita keberadaannya dirimu. Dan keberadaan makhluk ini seolah-olah ada. Dan inilah untuk menguji manusia. Maka diciptakan kisah surga, kisah neraka. Coba kata Allah, dia mencari surga atau takut neraka? Mencari kebahagiaan bukan aku? Ataukah ketakutan sesuatu yang bukan aku? Siapa sebetulnya sumber-sumber kenikmatan? Ya Allah. Tapi kalau tidak bersama Allah, siapa sumber-sumber ketakutan? Ya Allah. Ini adalah hanya cara pandang. Karena jahilnya mata tertutup. Ya.
Manusia tertutup dengan segala apa yang dia tidak mampu melihat dirinya. Siapa dirinya? Dan siapa yang di luar? Maka Allah selalu ingatkan dua hal dalam Al-Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu, apakah engkau tidak mengetahui, tidak meneliti? Jadi, afala tubsirun itu observe. Artinya meriset, membaca, meneliti. Itulah kenapa Nabi bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya pasti kenal Tuhan. Tapi manusia sekarang tidak mau kenal dirinya. Hilanglah jati dirinya, disembah Tuhan. Iya Tuhan, tapi prakteknya sehari-harinya sahabatnya disembahkan harta. Yang dicari harta. Yang dituhankan harta. Bahkan sholat duha pun untuk harta. Tahajud pun untuk harta. Padahal itu adalah sanepan dari Allah. Padahal kalau kamu sudah bersama Allah, maka dunia ini menjadi milikmu. Abah kasih tahu. Ya. Kamu tinggal memilih yang kamu suka. Bukan kamu yang menghamba. Kamu yang memilih. Karena kamu adalah jenderal. Dan dunia ini di luar kamu. Karena kamu khalifah. Pemimpin. Sebagai khalifah pengganti Allah di muka bumi ini. Kau sudah berada dengan kudratnya. Berada pada iradanya. Berada pada kalamnya. Berada pada samanya. Berada pada basornya. Berada bahkan pada wujudnya. Maka itulah kita disebut khalifah. Khalifah. Sebalik ini khalifah. Pemimpin yang ngendus-ngendus rakyatnya. Jenderal, manusia ini jenderal karena dia adalah diliputi oleh sifat ketuhanan. Bahkan Tuhan pun mengatakan, wa khalaqal Adam ka suratihi. Aku menciptakan Adam dalam surahku. Bahkan kita yang disebut Ar-Rahman itu oleh Allah. Ya. Wa khalaqal insan ala suratil Rahman. Tuh. Bayangkan, berarti insan itu ya Rahman. Dan Rahman itulah aras Allah. Nah, karena kita lah, maka kata Abah semalam, jangan ragu-ragu, kamu adalah Tuhan itu sendiri. Begitu kamu adalah menjadi makhluk, hilanglah derajat ketuhananmu. Muncullah sifat-sifat yang bukan ketuhanan. Nggak sadar muncullah sifat bahimiyah, sifat binatang yang selalu ingin berebut makanan, berebut pekerjaan, berebut proyek, berebut apa, berebut dagangan. Nah, itu sifat bahimiyah. Sifat subuhiyah yang berantem merasa paling benar sendiri. Menghinakan orang lain, mengkafirkan orang lain, memecah belah kiri kanan. Itulah perilaku-perilaku ustadz dan kiai. Ya, yang selalu tidak boleh terganggu wilayahnya. Seperti singa-singa yang tidak boleh wilayah yang didatangi oleh makhluk lain. Dan sifat syaitannya, itulah. Kenapa Allah menyuruh kita adalah memerintahkan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Untuk mencegah tadi sifat bahimiyah, subuhnya, wal munkar itu sifat syaitan. Apa di situ? Sombong. Besar kepala. Tadi semua. Tapi setan, kata Abah, lebih baik. Karena dia konsekuen. Sampai hari ini tidak pernah ada dengar setan datang ke ustadz mau taubat. Tapi manusia berduyun-duyun ke Gunung Kabe datang ke setan. Inilah fakta. Yang nggak datang ke setan, dia nggak sadar menjadi setan. Tadi yang sholatnya adalah cari duanya, cari rizki. Apa-apa cari rizki. Riadohnya cari rizki. Cari ilmunya cari. Nah itulah setan yang kedua. Karena selama bukan Allah yang kau tuju. Ilahi anta maksudi. Ridhoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifata. Maka setan lebih baik. Karena setan adalah konsekuen. Sekali yang dia lihat makhluk, dia tidak mau sujud. Karena dia lihat makhluk. Tapi malaikat fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Semuanya adalah, bahkan malaikat itu ada dua taukid tadi, kulluhum ajmaun. Semuanya bersama-sama sekaligus. Itulah. Karena malaikat melihat diri, bukan tubuh ini, diri itu. Itu pelajaran dari Allah, sanepan dari Allah, perumpamaan dari Allah. Cuma sayang. Manusia sekarang kan tidak mampu membaca perumpamaan Allah. Begitu baca alif lam mim, udah bingung. Apa nggak usah? Itu alif lam mim, itu kalimat mutasyabihat. Usah, hanya Allah yang tahu. Coba onnya itu. Kiai zaman sekarang. Bagaimana mungkin hal yang paling kunci justru nggak tahu? Bagaimana to shin mim, ha mim, kaf ha ya ain mim sod. Justru yang intinya kuncinya dibilang nggak usah dibahas. Itu adalah
milik Allah. Loh, kepalamu peang. Justru Allah ngasih kunci. Cuma sayang, kamu saja yang bodoh, yang tidak dibuka oleh Allah. Watil kal amsalu nadribu halin nas wa may yaqiluha illa, kecuali yang dibuka oleh Allah. Kenapa dia dibuka oleh Allah? Karena dia sudah tahu Allah. Man arafullah fahuwallah. Yang tahu Allah adalah Allah. Kata inna rabbaka ahata binnas. Maka itulah sahabat, iblis masih lebih baik. Maka tadi kenapa innal munafiquna fid dardi. Nah, kebanyakan orang Islam munafik. Ya. Iya. Bicaranya Allah tapi yang kejarnya makhluk. Ya. Abah bilang abah masih memuji Jack Ma, memuji Mark Zuckerberg, walaupun geraknya makhluk Allah. Dari mana kamu tahu Allah? Lihat, kamu cek berapa donasinya Mark Zuckerberg itu. Berapa donasinya Jack Ma itu. Bahkan berapa donasinya Ronaldo. 1 triliun waktu ada tsunami di Aceh. Ini kiainya aja nggak mau sodako, nggak mau zakat. Ngomongnya suruh zakat. Nyuruhnya zakat. Nah, inilah persoalan sahabat. Karena jahilnya kepada Allah. Tahu nama Allah, tapi tidak tahu pada Allah. Tahu nyebut-nyebut nama Muhammad. Malah Muhammad sama dijadikan Isa sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena ada bedanya berikan syafaat dengan Juru Selamat. Inilah orang kita sudah sama disesatkannya oleh Zionis. Kristen mentuhankan Yesus, Islam mentuhankan Muhammad. Karena padahal nggak ngerti Muhammad yang sejati itu siapa. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum itu siapa? Yang tidak punya anak. Nabi kita Ahmad punya anak. 7. Bahkan tadi semua. Tadi. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Nah, Muhammad yang asli itu yang lam yalid, walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena makhluk yang masih beranak dan diperanakan. Walaupun basarun lakal basari. Allah sudah mengingatkan surat Al-Furqan. Sebiji jarah manusia itu tidak bisa memberikan syafaat. Tapi orang Islam sekarang seolah-olah Muhammad. Kalau kamu melihat Muhammad, nggak melihat Nur Muhammad, nggak melihat Nurullah, melihat Allah, syiriklah kamu pada Nabi Muhammad itu. Inilah kebodohan orang Islam akhir zaman. Bahkan dia tidak mengerti Muhammad itu ada 5. Ada Muhammad derajat, ada Muhammad harid, ada Muhammad majaji, ada Muhammad hakiki, ada Muhammad hak. Dan Muhammad yang sebenarnya Muhammad yang bentuk syahadat itu ya Allah sendiri. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Itulah Muhammad. Maka sesungguhnya segamanapun kau pandang hanya melihat 2 kalimat syahadat. Hanya melihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Yang harus dipahami oleh kita. Ya. Jadi yang harus dipahami oleh kita adalah mengembalikan kepada apa yang sejatinya. Karena kalau tidak demikian kita tidak akan berubah. Kita tidak akan bahagia. Karena tanpa bersama Rasulullah kita akan tidak bertemu dengan Allah. Tanpa dengan Rasulullah kita juga tidak akan bisa sampai kepada Allah. Dan Rasulullah itu adalah bukan manusia. Kata Abah juga. Rasulullah itu adalah dari Muhammadun Abah ahadin min rijal. Maka Muhammadun Abah ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Itulah. Dan Muhammad itulah yang ada pada Adam. Sampai kepada Ahmad Nabi kita. Maka itulah dari semua. Baginda Nabi kita lah yang merupakan penghujung daripada seluruh para Nabi itu. Dalam soal tadi semua. Nah, kita pun harus begitu. Kalau Nabi kita bernama Ahmad, Nabi sebelumnya Isa, sebelumnya adalah Musa, kita adalah juga. Jadikan nabah diri kita. Di penghujung kita adalah Muhammad. Begitu. Itulah perjalanan. Karena kalau nggak begitu juga sahabat, di dunia ini pun, jadi kalaupun nggak dibahas salah, nggak dibahas salah. Kalau nggak dibahas, manusia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Karena yang dia pandang makhluk hanya makhluk. Maka pada kesempatan ini Abah ingin mengajak bagaimana menghilangkan diri. Bagaimana menghilangkan makhluk ini. Bahwa sebenar-benarnya kita tidak ada. Kita hanya dalam permainan Allah. Ya. Kita hanya berada di dalam drama Allah. Kata Abah juga. Dalangnya itu hanya satu. Kisah yang buatnya juga satu. Tapi kita nanti dikasih jiwa. Hati-hati. Di alam paling bawah ini, maka tadi summa rodadnahu asfala safilin, di tempat rendah itu kita lah yang jadi Tuhan itu seolah-olah. Maka kamu punya kudrat, irodat, hayat. Nah, tugas kita mengembalikan itu, gitu loh.
Nah di sini kalau kita tidak mengembalikan itu berarti kita mentuhankan diri kita. Itulah syirik. Maka ada syirik jali pada jasad, ada syirik hobi pada hati, ada syirik syir pada ruh. Itulah syirik yang kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalik. Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Syirik jali pada tubuhmu. Syirik hobi adalah pada hatimu. Syirik syir pada rohmu. Nah inilah karena kita kenapa syirik? Karena masih memandang diri masih ada. Dan sholat pun selama memandang diri masih ada. Fawailul lil musallin. Celakalah. Kenapa dia sholatnya itu celaka? Satu, dia tadi telah terbangkitkan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Karena Muhammad yang ada pendiri masih yatim, belum punya anak, belum punya ayah. Maka kita Abah sering ceritakan, kita datang tanajul adalah dengan ayah dohir, bapakmu, ya dari nutfah, nuqtah, alaqah, mudghah dan lain sebagainya. Tapi pulang kamu adalah dengan ayah batin. Syukur kalau bapakmu ya juga mursyidmu. Karena kamu datang oleh dia, kamu pun pulang oleh Nur Muhammad yang ada pada dia. Tapi walaupun kamu anak mursyid sekalipun, tapi kalau pandang kok ada tadi yang dohir tadi, ya, gak ada gunanya. Sebagaimana gak gunanya Kanan, padahal bapaknya adalah Rasul. Ini kadang-kadang baru aja anak kiai udah gus aja rasanya udah selamat. Apalagi Habib gitu kan tadi semua mentang-mentang. Ini udah palsu lagi. Nah ini persoalan pada kita. Jadi jangan pernah hidup manusia itu al-furoda masing-masing. Bukan dengan bapakmu. Bukan dengan kakekmu bahkan. Maka itu Allah mengatakan perjalanan manusia itu furoda. Itulah kenapa ruh itu ada dikembalikan lagi. Bahkan ada kembalinya bukan pada keluargamu, dari keluarga orang lain. Surat Al-An'am 133. Baca Qur'annya memang kurang dipahami isi Qur'annya. Dan tidak pernah ditadaburi Al-Qur'annya. Tadi semua tidak menguasai Al-Qur'annya gitu kan. Bahkan setiap huruf dalam Al-Qur'an itu, kunci-kunci dalam Al-Qur'an itu hanya bisa difahami oleh orang-orang yang diberikan mengerti oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mengerti siapa dirinya dan siapa di luar dirinya. Semuanya hanya makhluk. Semuanya hanya hanya Allah, bukan. Nah, disinilah penyebab penghalang. Jadi cara menghilangkannya bagaimana? Menghilangkan diri dan di luar diri. Abah kan sudah ajarkan banyak. Kalau seandainya kamu baju, maka tubuh ini adalah merupakan baju. Maka baju kembalikan kepada kain, kain kembalikan kepada benang, benang kembalikan pada kapas, kapas kembalikan pada kosong. Sebenar-benarnya yang ada itulah yang kosong. Kalau menghilangkan gelas kaca ini, sebenar-benarnya gelas kaca ini adalah kaca. Dan sebenarnya kaca adalah biji kaca. Sebenarnya biji kaca itu adalah dari kosong. Semuanya dari kosong. Semuanya. Kita pun sama. Ya. Dari latwi tujuh dari nafsu amarah. Naikkan. Berasal dari nafsu lawamah. Lawamah dari nafsu mulhimah. Mulhimah dari mutmainah. Mutmainah dari rodiyah. Rodiyah dari mardiyah. Mardiyah dari kamilah. Habis. Tuh. Roji'un. Ya. Kalau tidak begitu maka sholatnya pun tadi kata Allah. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka wa tasbihatan fadhukul adzab bima kuntum takfurun. Sampai ada kiai nanya, "Bah, itu tuh Quran bukan?" Nah, ini sifat lucu. Abah suka bertanya, mereka tuh nanya sama Abah, "Bah, kenapa sih kok ayat itu ada? Saya tuh sering ngaji nggak pernah ketemu." Bukan nggak ketemu. Oleh Allah ditutup orang-orang yang tidak mau tahu Allah. Sehingga pada saat kamu baca kitab Quran, ditiup angin pada saat kamu sedang tidak sadar. Sampai betul nih Pak, ini Abah nggak main-main. Saya tuh berapa kali khotam tafsir Quran. Tapi ayat-ayat yang Abah baca itu kayaknya nggak pernah ketemu saya. Tapi begitu saya kasih tahu, Masya Allah ada. Kok nggak pernah saya lihat ayat ini? Karena kamu tidak mau lihat Allah. Allah pun tidak mau lihat kamu. Hal yang besar saja seperti alif lam mim kamu nggak mau mengkajinya. Sampai mengatakan itu udah kalimat mutasyabihat nggak usah dibahas. Nah itulah. Ya sahabat. Jadi cara menghilangkan diri banyak. Kalau kita dari fi'il kembalikan kepada asma. Asma kita sebenarnya tubuhku fi'il Allah. Ini cara mengembalikan kepada kosong. Akhirnya juga kita bisa pandang semuanya. Begitu. Sebenarnya tubuhku adalah fi'il Allah.
Tapi gerak badanku karena asma Allah hati. Hatiku lah yang menggerakkan tubuhku. Coba sekalian sadari, mau pergi kemana, mau melakukan apa, pasti hati yang nyuruh kamu ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nah disinilah bahayanya di alam dunia ini manusia tidak ada, tetapi oleh Allah diberikan seolah ada. Nah inilah, disinilah ujiannya. Ya makanya tadi summa radadnahu asfala safilin itu untuk menguji. Tadi dengan wujud. Begitu diuji dengan wujud, yang ada itu kamu atau aku, kata Allah. Dirimu yang palsu atau diri asli, diri sejatimu. Nah itu. Tapi manusia di alam dunia ini malah sebaliknya mentuhankan makhluk. Dia ada, makhluk ini ada. Nah ini persoalan. Ini persoalan. Ya. Jadi kita mentuhankan uang, mentuhankan jabatan. Walaupun bilangnya nggak bisa, saya nggak mentuhan Tuhan ya guys. Dalam prakteknya, kenyataannya, di otaknya, di hatinya yang makhluk. Utang-hutang. Kata si utang-hutang. Lain Allah. Maka tidak akan hilang hutang. Selama nggak dipandang sebagai Nur Muhammad. Ya. Nah, ini persoalan manusia. Bagaimana mungkin segala sesuatu yang tidak ada dianggap ada. Sehingga Allah yang ada hilanglah. Tidak menolongmu. Karena kau pandang. Tadi bisa dengan ketaatan, bisa dengan hutang, bisa dengan masalah baik, dengan masalah buruk. Nah inilah khairi wa syarihi, Allah mengujimu. Dan jangan pernah ujianmu dilepaskan pada orang lain. Kan Allah sedang menguji kamu. Mana ada kamu ujian di sekolah, saya titip kalian tetangga, kamu ikut ujian dah. Saya nggak mau ikut ujian. Ya kan tolol kayak begitu. Inilah kehidupan ini, setiap manusia harus bertanggung jawab kepada wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Apa yang sudah catatankan sendiri. Karena setiap orang harus membebaskan dirinya sendiri oleh dirinya sendiri. Itulah kenapa dalam kehidupan sahabat Allah ajarkan. Kenapa ayam itu ada kacing calang? Ayam yang tidak menetas itu disebut kacing calang di Sunda. Karena akibat apa? Satu, diketrok oleh induknya di luar. Maka semua guru rohani jangan merasa. Nabi Muhammad saja ditegur oleh Allah, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Ini guru rohani kadang-kadang suka malah beli dari Nabi Muhammad sendiri. Nah, gitu kan tadi. Inilah ini banyak manusia Islam kacing calang. Karena menyandarkan bahwa seolah-olah gurunya itu adalah, nah ini juga salah. Bagaimana memandang gurumu, mursyidmu, bagaimana memandang Muhammad dan hilangkan dirinya, hilangkan pertama dirinya, hilangkan gurunya juga. Tadi semua. Kemudian Nabi Muhammad, hilangkan Nabi Muhammad itu, karena dia juga makhluk. Ingat, leburkan pada Nur Muhammad. Hilangkan juga Nur Muhammad. Karena dia ada berasal dari Nurullah. Barulah roji'una kepada Nurullah. Asal dari Allah. Kembali pada Allah itu begitu. Ya. Karena semuanya kita berasal dari Allah. Kalau mau diabah susun tadi. Kita dari ibu. Ibu dari nenek. Nenek dari bau. Bau dari buyut. Buyut dari jangawareng. Jangawareng dari udang-udang. Udang-udang dari kakait siwur. Kakait siwur dari ibunya. Dari ibunya. Dari ibunya. Dari ibunya. Dari Hawa, Hawa dari Adam, Adam dari Nur Muhammad. Tuh. Maka juga salah satu cara mengembalikan bagaimana menghilangkan diri dan semua dua diri, pandang semuanya sebagai Nur Muhammad. Pada segala jirim ini ada johar pirid, ada johar, pada segala yang nampak ini ada johar pirid. Maka pandanglah semuanya sebagai johar pirid, kembalikan. Yaitu. Maka hilanglah makhluk ini dengan diri kita. Jadi kita bukan tidak boleh punya harta. Nabi Sulaiman punya harta, hada min fadli Rabbi. Nabi Sulaiman selamat dengan harta. Ini celaka dengan tidak punya harta. Dan ingat, sudah dihitab oleh Nabi sendiri, oleh Al-Quran sendiri, bahwa yang selamat itu hanya sedikit. Tadi, apa kata Allah? Walaqad, Allah menggunakan litahqiq, sudah menjamin yang banyak itu celaka. Itu Quran. Kenapa celakanya? Karena tadi tidak mampu menghilangkan wujud diri. Walaqad dara'na li jahannam hasir. Itu Allah berfirman. Tapi Allah menyebutnya ins, itu bukan insan, bukan nas, bukan. Maka juga orang sekarang juga baca tafsir, mana bedakan in, basarun, nas, udah beda-beda ngomonginnya. Kapan Allah bicara basarun? Kapan Allah bicara ins? Kapan bicara Allah? Qul a'udzu birabbin nas. Ya ayyuhal insan. Nah, itu juga harus dibedakan. Ini nafsirkan Quran lempeng aja semuanya. Tadi tafsir Mulkiyah, Malakutiyah, Jabarutiyah dianggap lempeng semuanya. Setiap huruf dianggap lempeng semuanya. Ngomong surga tanpa membuat perumpamaan, akhirnya jadi mutajilah. Akhirnya sekarang orang Islam ini nggak sadar jadi mutajilah. Ada lagi yang jadi Jabariyah, ada lagi mutajilah, ada lagi ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli sunnah wal firqah.
Tetap saja dunia Allah Allah. Itu juga sama. Makanya kenapa kata Abah juga, Yahudi disebutkan oleh Nabi dari 70 golongan menjadi 71 golongan. Nasrani menjadi 72 golongan. Kulluhum finnar ila wahidah. Kemudian kata Nabi juga, Nasrani menjadi 72 golongan. Kulluhum finnar ila wahidah. Islam menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar ila wahidah. Siapa yang satu itu? Tadi. Yang annama ilahukum ilahu wahid, yang mentauhidkan Allah dari Yahudi, yang mentauhidkan Allah dari Nasrani, yang mentauhidkan Allah dari Islam, dari semua, yang kembali pada Allah, yang bukan mentuhankan manusia, mentuhankan makhluk. Maka disinilah banyak cara menghilangkan diri sebetulnya. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Nah, bagaimana cara memfanakan diri? Ya tadi, sebenarnya tubuhku fil Allah. Berarti apa? Setiap gerak yang dilakukan oleh tubuh ini dalam sholatmu. Maka tadi, sungguh bodoh orang yang melakukan sholat mencari dunia. Sholat duha cari dunia. Sholat tahajud ingin maqamah mahmudah. Maqamah mahmudah itu Allah. Tadi, sidrah al-muntaha wa ana ila rabbika al-muntaha. Sesungguhnya akulah rabbika, Tuhanmu yang penghujung tadi semua. Maka itulah sidrah al-muntaha, kesadaran yang paling memuncak. Ya, kesadaran Allah. Kesadaran menghadirkan Allah. Kesadaran menghadirkan wujud Allah, kenyataan Allah. Jadi bukan kesadaran menyatakan wujud diri. Nah inilah yang manusia sekarang ini. Kata Allah sendiri, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha, karena dia adalah hatinya mati. Cirinya orang hatinya mati melakukan sesuatu untuk makhluk. Yang dipandangnya hanya makhluk. Yang dicarinya hanya makhluk. Ditakutinya hanya makhluk. Diuji oleh Allah anaknya saja. Diuji oleh Allah hartanya saja. Udah kelimpungan. Nah inilah persoalan. Karena manusia tidak menyadari dari awal. Padahal kalau kamu tidak ada, coba. Adakah sesuatu yang membuat masalah? Padahal tidak ada. Tidak ada. Kalau kamu kosong, ya tidak ada masalah. Tadi, sebagaimana air terombang-ambing di botol aqua, masalah bagi dia. Pada saat dia sementara dia ingin menyatu dengan air yang ada di lautan itu, dia ada di botol. Nah itulah yang menjadi masalah. Wujud diri. Maka dari awal kita harus pahami, sesungguhnya dalam drama Allah tidak ada yang lain. Kana Allahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah itu hanya ada sendiri, sekarang pun begitu sendiri. Dialah sutradaranya, dialah dalangnya. Maka satu peti yang dibawa oleh Asep Sunandar Sunaria itu semuanya, satu peti itu adalah tiada gerak kecuali gerak Allah, kecuali gerak dalang. Satu peti itu tiada kalam kecuali kalam dalang. Tiada satupun dari satu peti itu satu nama kecuali pada nama dalang. Cuma kenapa dibedakan namanya ganti-ganti? Karena supaya nggak bingung. Demikian pula Allah pun menciptakan makhluk dikasih nama. Makanya inilah nama. Dan nama tidak boleh disembah. Allah pun nama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Berarti kalau kamu menyembah nama, apa artinya? Datang berobat ke dokter Samsudin. Kamu berikan namanya dokter Samsudin. Yang menyembuhkan bukan dokter Samsudin. Itu hanya nama dokter Samsudin. Maka manusia terjebak dengan nama. Ya. Tadi, kamu ingin kenyang dengan nasi. Tapi tulisan nasi itu bukan nasi. Maka selama tidak wujud, tidak ada zatnya, ya tidak akan ada tulisan nasi. Apa artinya tulisan nasi? Kamu sebutkan berapa kali pun dia tidak akan mengenyangkanmu. Tulisan air bukan air. Tidak akan hilang haus kamu dengan tulisan air. Tulisan api bukan api. Maka ditulis tulisan api, API. Kamu kantongin, tidak membakar kantong karena dia tulisan nama. Tapi coba kamu ketemu dengan zat api. Jangankan kamu tulis. Inilah perlunya mengenali Allah kembali kepada sang wujud. Demikian pula nama Allah. Alif lam. Apa artinya alif lam mim ha mim dal itu Muhammad itu? Kalau hanya cuma di bibir saja. Tidak menemukan orangnya. Dan orangnya adalah pada dirimu juga. Dan Allahnya juga pada dirimu juga. Semuanya ada pada dirimu. Bahkan dari Merkuriusnya, mataharinya ada pada dirimu. Merkuriusnya pada dirimu. Buminya pada dirimu. Marsnya pada dirimu. Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto.
Galaksi Bima Saktinya ada pada dirimu. Galaksi apa Skyway-nya ada pada dirimu. Galaksi Blue apa namanya itu yang tak terhingga. Semuanya. Inilah keajaiban kita manusia, kecil tapi besar. Di kolbu lah segalanya. Itulah kenapa Allah membuat aras di kolbumu. Kolbul mukmin baitullah, itulah rumah Allah yang sejati. Dirimu itu. Sementara orang sekarang sudah dibelokkan oleh Dionis itu. Dia ibadah kayak Allah, ramaikan masjid, tapi tetap saja tidak menimbulkan kebahagiaan. Tanha tidak ada, pasha tidak ada, masih tetap munkar, masih tetap tanha, masih tetap pasha. Karena dia tidak mengerti apa itu sholat, apa itu dzikir. Ya, siapa yang sholat, siapa yang dzikir. Bersyatailah sudah banyak mengingatkan ulama dulu itu udah cerdas-cerdas, Pak. Makanya, kana Allah wala syai'a ma huwa wal ana ala mahlikan, dahulu Allah sendiri, sekarang pun Allah sendiri. Karena kehidupan ini dramanya Asep Sunandar. Tadi, dulu Pak Asep Sunandar tuh kalau mau ke daerah sini suka mampir ke tempat saya. Dia bilang, Kang Haji, itu kemana itu apa namanya kerajaan wayangmu? Saya pangeran aja, saya Tuhannya katanya. Dia akan gerak, tenang aja. Cepot tidak akan berantem di situ. Arjuna tidak akan berantem dengan si apa nama Rahwana. Oh, saya dalangnya kok. Gitu kan tadi semua. Nah, iya. Nah, inilah sebetulnya Tuhan membuat sinopsis, membuat pelajaran pada kita. Ada sebenar-benarnya siapa dalangnya itu. Dan kita harus mengerti siapa dalang itu. Pada saat kamu ada dalang ada, coba bayangkan. Asep Sunandar sedang mainin si Cepot. Tahu-tahu Cepot ngomong sendiri. Itu kan pasti dibantingin sama Asep Sunandar. Ya pahami itu. Kalau kamu wujud, Allah wujud. Di sini persoalan. Maka kenapa? Karena Nabi udah nggak pernah dianggap Nabi Muhammadnya. Padahal dari Nabi awal sampai akhir tadi semua. Abdul ma'kul tu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Itulah misi la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? Tiada yang lain selain Allah, termasuk dirimu. Kalau kamu ada, berarti kamu celaka berhadapan dengan dia. Kalau Allah itu Mike Tyson, kalau kamu harus tinju lawan Mike Tyson. Nah, mungkin kamu menang. Gerak kayak apapun kamu lakukan, tanpa kamu tidak bersama Allah, mustahil kamu bisa melakukan. Karena segalanya kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sebagai dirimu. Tapi kalau kamu sebagai Tuhan, sebagai Allah. Dan Allah mengatakan, Inna rabbaka bin nas. Dan Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Al-insanu syiri, wa syiri sifati, wa sifati la ghairi. Kata Allah, kamu tuh ke aku loh. Berarti aku itu kamu loh. Kamu tuh aku loh. Anak, engkau. Itu baru, maka masih syirik, munajat. Ada mukhatab, ada aku, ada engkau. La ilaha illa anta. Kalau udah ngomong anta, itu pasti depan. Kalau ilallah, nggak tahu di mana. La ilaha illa huwa. Dia, tapi dia juga tidak tahu di mana. Kalau la ilaha illallah nggak jelas yang Tuhan kan. Maka tadi, kalau manusia itu juga bisa menghilangkan lewat cara begini. Kita ini kan materi. Sadari sebenarnya materi itu tidak ada. Sekarang Abang ngomong fisika. Semua ini materi ada partikel. Hanyalah merupakan elektron, proton, merupakan atom-atom yang sebetulnya ada. Yang disebut sekarang kuok-kuok. Ya. Karena sekarang elektron, atom itu sudah dipecah. Atom menjadi proton, elektron, neutron. Terus dipecah-pecah. Jadi boson. Boson jadi kuok. Unsur terkecil sekarang ditemukan manusia disebut kuok. Itulah yang hakikat ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Itulah unsur tadi semua. Ya, unsur kuok. Maka berarti kalau begitu cara menghilangkannya bagaimana? Tadi. Karena kita adalah materi. Dan materi itu berasal dari energi. Ingat. Materi itu adalah energi yang memadat. Dan energi itu apa? Energi itu adalah cahaya. Dan cahaya itu adalah Allah. Tajalli dari Allah. Yang disebut Nur Muhammad. Nah tadi. Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Semuanya hanya khobar mubtada. Maka disitulah Allah berkisah tentang dirinya. Dan Nur Muhammad sebagai khobar mubtada. Masalu nurihi kamiskat. Tuh. Pada diri kita itu khusus tempat semayamnya Allah itu masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahaya itu adalah jantungmu itulah ada di jantungmu, di kolbumu yang nanti pada saat Idul Fitri digelambangkan dengan ketupat. Nah, para mereka yang sudah ma'rifat pada Allah sampai kenapa? Dibungkus dengan janur kuning. Ja'a nur. Ja'a nur. Dia telah datang cahaya.
Man dakhala nur kana amina. Tuh, man dakhala apa namanya? Kana amina. Siapa yang telah masuk ke dalamnya, ke rumah Allah. Man dakhalahu, di situ pada siapa yang telah masuk ke dalam rumah Allah. Rumah Allah tidak di Madinah, tidak di Mekah, tidak di Baitul Ma'mur, tidak di Masjidil Aqsa. Rumah Allah dirimu sendiri. Maka orang yang sudah mengikis dirinya, sebenarnya tubuhku fiilnya, kembalikan pada asma. Hatiku asma Allah. Kemudian ruhku adalah sifat Allah. Dan sirku adalah zat Allah. Jangan ragu-ragu. Kau sudah bertemu dengan zatnya, baru dia. Maka dia bisa mengingat dirinya. Maka selama kamu adalah kamu baru nyebut namanya di hatimu. Baru nyebut nama, balik lagi nama. Dan nama itu dengan hati. Allahu, kayak orang torikot. Tapi nggak ngerti. Allahu, tetap aja dia yang ada. Tadi semua. Ini kegoblogan yang luar biasa. Maaf ya. Buat apa kau sebut-sebut kalau kau nggak lanjutkan perjalanan? Tadi semua. Malah berhenti di rest area. Gurumu luar biasa. Karena bagi abah saya punya guru yang luar biasa. Dan ternyata keluar biasaan beliau tajali pada kita. Ya. Tapi yang hanya manakibnya saja ungkleng-ungklengan. Tapi khotaman tiap minggu, tapi tetap aja kelimpungan, jahil urusan ilmu, jahil urusan harta, akhirnya syirik kepada guru mursyidnya. Nah inilah, nggak ada bedanya, nggak ada kanan tadi semua nanti, tadi semua ya. Inilah sahabat yang harus dipahami oleh kita. Bagaimana? Jadi kita ini makhluk materi, materi itu tidak ada. Ingat itu. Silakan kamu belajar fisik. Makanya sekolah. Kalau sekarang ini eranya sekolah. Ini eranya ilmu pengetahuan. Ilmunya lemah ilmiah. Karena Allah itu ilmiah. Itulah kenapa kata Allah mengatakan, wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna. Dulu orang itu segala sesuatu disangka dengan don. Tapi kata Allah adalah inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan sangkaanmu itu tidak akan guna sedikit pun. Akhirnya manusia salah menyangka. Jadilah kayak di Indonesia ada hantu itu gara-gara sangkaan yang salah. Kenapa? Karena kamu tuh hebat. Kamu sangka bahwa ada hantu itu pocong buyut, muncullah dia itu. Itu kamu yang menciptakan. Kenapa? Karena kamu Tuhan. Menciptakan segala ketakutan. Kamulah yang membuat mencari kamu miskin. Itulah yang kata ana indadoni abdibi. Aku tergantung prasangka kamu. Sementara kamu kalau belum sadar bahwa kamu itu Tuhan, nah itu. Inna rabbaka atau binas. Kamu akan sering menyangka. Padahal sangkaan kamu itu ajaib. Sehingga manusia itu susah oleh sangkaannya. Ya. Kemarin sore ada datang sini jamaah saya. Nangis-nangis. Anaknya udah 4 hari nggak pulang-pulang. Nah itu kan tadi. Sama kayak kisah Tuan Sabul Qadir. Anaknya tenggelam di laut. Gitu. Datang sini nangis-nangis. Kenapa nangis? Kamu pulang anakmu udah ada di rumah. Tahu-tahu udah maghrib nongol lagi dia. Kerja bakti di sini sampai jam 12 malam. Ketawa-ketawa. Iya. Inilah orang sekarang. Sedikit ujian saja dari Tuhan sudah panik. Tadi itu orang yang nggak jelas. Bayangkan itu sudah ahli dikir di sini itu. Walaupun agak malas dikirnya. Riadohnya malas. Apa-apanya malas. Baru diuji anaknya ditahan oleh Allah 4 hari. Udah kelimpungan. Kata Allah. Masih letik sih ya. Masih kecil loh tadi semua ya. Nah disinilah sahabat persoalan pada kita. Cara menghilangkan. Jadi cara menghilangkan diri Abah ulang saja dari awal. Bisa lihat sebagai tubuh kita sebagai fiilnya. Kembalikan hati kita asmanya. Karena tiada gerak tubuh ini kecuali dari asma, dari hati. Tapi hati tidak akan gerak kecuali oleh ruh. Tadi, oleh sifatnya. Nah, tidak gerak ada sifat kecuali oleh dia, zatnya. Syir, zat Allah yang ada pada diri kita. Jadi pemuharik pertamanya adalah yang di dalam itu. Tadi semua. Terus kedua, masuk ke dalam. Muncullah ini tadi semua. Ya. Tadi semua. Artinya, maka kata Abah di awal tadi, bahwa kita ini sedang live bersama Allah. Mana Abah saya itu? Abah saya itu bukan ini. Yang nampak ini, yang pakai peci kacamata, ini bukan Abah saya tuh. Abah saya tuh nih yang lagi ngomong. Abah saya tuh nih, yang lagi ngomong, yang lagi melihat, yang lagi mendengar. Pada saat Abah saya tuh udah pergi, ini yang di tubuh ini masih ada matanya, telinganya, udah nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar, nggak bisa bergerak, kakinya nggak bisa lagi melangkah, karena sudah nggak ada kudrat irodatnya. Jadi manusia ketipu dengan yang cangkang ini. Inilah yang merasa miskin. Inilah yang merasa punya hutang. Inilah punya masalah, pengen nempeleng saya orang-orang kayak begitu. Persoalan dibikinnya sendiri. Tadi semua ingin persoalan yang diselesaikan orang lain. Tadi semua lu. Makanya akhirnya kita jadi lagu.
Kau makan nangkanya, aku makan getahnya. Apalagi guru kayak Abah, ini tiap hari makan getah terus. Karena nggak ada yang datang ke sini itu yang makmur, yang susah, yang punya hutang, yang punya masalah, yang hampir bunuh diri, yang anaknya mau dibui. Tapi Abah udah senyum aja, kan udah tahu. Karena Abah adalah dokter, gitu. Cuma kalau dokter masih mending ada pembayaran, ini mah nggak ada. Karena murid-murid Abah yang sudah jaya, udah nggak nongol. Dan memang oleh Abah disuruh, kalau kamu sudah sukses, nggak usah nongol lagi sini. Bahagia hidupmu, dohirmu, batinmu, udah nggak usah nongol lagi. Nanti jadi syirik adanya Abah. Nah, gitu kan tadi semua ya. Jadi itu ya sahabat. Jadi yang kedua, cara menghilangkan Allah secara fisika tadi. Sebenarnya kita ini materi, dan materi itu adalah tidak ada. Yang ada energi. Energi yang memadat jadi materi. Coba kalian mau belajar ilmu kimia, apapun fisika, maka tubuh ini tentang fisika, ruhmu tentang kimia. Hanya reaksi kimia. Ya. Maka kenapa dalam tubuh kita ini, maka usum alami kan natrium dan klorida. Natrium Na2Cl. KCl, kalium klorida, K dan Cl, satu positif, satu negatif. Ya. Kemudian juga seluruh apa yang ada di dapur tadi semua punya rumus menikah, gula C22H, 22O, 22. Kemudian semua juga air H2O, satu hidrogen, 2 oksigen. H2 hidrogen, 1 oksigen. Maka alam ini bisa bernapas adalah karena O2. Karena kalau O saja ini bahaya, tapi O2 ya, maka tadi semua O2. Kemudian yang melindungi alam ini O3, ozon. Tadi semua. Maka di dalam tubuh kita berlaku juga 4 lapis alam, ionosfer, mesosfer, stratosfer, sampai atmosfer bumi. Benda itu masih ke bawah. Nah, kenapa manusia itu tidak bisa menghilangkan diri? Karena tertarik lagi ke bumi oleh jasadnya ini. Karena jasadnya lah yang menahan dia. La hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang kecuali wujudmu sendiri. Maka manusia itu seperti kayak naikkan protosan. 17 Agustus naik prosotan. Naik, turun lagi. Padahal hadiahnya udah kelihatan. Naik, prosot, turun lagi. Ini sama. Kenapa? Karena matamu fokus kepada itu yang digantung di atas itu. Dan itunya makhluk, bukan Allah. Padahal coba kalau seandainya kalian dilihat itu Allah. Nggak ada tuh licin itu tadi itu. Nggak ada tuh yang namanya apa namanya oli, yang di situ nggak ada. Kamu fokusnya pada oli, tapi terbayang yang di atas. Tadi semua. Itu tadi semua. Ya. Inilah Allah buat perumpamaan banyak. Makanya segalanya dibuat oleh Allah perumpamaan. Cuma manusia tidak mampu membaca perumpamaan itu. Malah asyik terbawa perumpamaan. Kayak surga perumpamaan. Neraka perumpamaan. Kamu takut dengan neraka. Allahnya nggak pernah kamu takuti sedikit pun. Adakah sesuatu yang lebih mengerikan kecuali yang memiliki, yang menciptakannya? Kalau yang diciptakannya oleh kamu dianggap mengerikan, apalagi yang menciptakannya, dia bisa menciptakan yang mengerikan. Bagaimana yang menciptakannya? Ini kan kebodohan. Manusia tidak mampu membaca. Disinilah tauhid sebetulnya. Bagaimana kamu? Kenapa manusia itu merindukan makhluk ini semua? Kayak bagi Abah, kata Abah, hari ini kalau diberikan uang 1 triliun dan mati, Abah pilih mati. Ada silakan. Lagi live ini ya Allah. Kan memang tujuan saya adalah perjalanan kembali padamu. Bukan 1 triliun. Ini dengan sepeda butut aja sudah nggak mau mati. Rumah ngontrak aja nggak mau mati. Udah ngontrak. Banyak penyakit. Hubungan rumah tangga masalah. Tadi semua. Rumah tangga jadi neraka. Tadi semua. Akhirnya manusia itu sebetulnya nggak sadar kalian ingin surga, tapi sedang di neraka sebenarnya. Karena surga itu Allah. Kalau satu-satunya tujuan itu sudah balik pada Allah, tiada yang lebih indah, tiada yang mulia, tiada yang lebih agung. Sampai akbarlah Allah itu, benarlah sholatmu. Karena sholat itu menyatukan. Pada saat engkau menghilangkan, dan wudhu itu memisahkan. Memisahkan engkau dari makhluk itu wudhu namanya. Menyatukan engkau dengan Allah, sholat namanya. Walaupun engkau kan begini, ruku sujud, tapi nggak menyatu. Maksiat namanya. Itulah makanya kenapa Allah ingatkan, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat itu. Fi sholatihim sahun. Kenapa sahun? Sahun alladzina
yura'una wa yamna'una, karena dia telah berbuat riya. Apa riya itu? Syirik. Karena kamu wujud, Allah wujud, ya. Tadi semua. Nah, itulah ya cara menghilangkan diri adalah sebenar-benarnya pada diriku. Maka apapun yang terjadi pada diri ini adalah, tapi jangan menuduh Allah. Ingat, kamu masih sebagai jiwa. Segala kebaikan dan keburukan itu kamu yang menentukan waktu masih di luar. Tadi, kenapa ada mujahadah? Pertamanya adalah mufatahah, mujalasah, mujahadah. Lawan dulu dirimu dengan riadoh itu. Walaupun belum ada dampak, lawan saja, saumkan, ngabeti, ngerobot, dan lain sebagainya. Riadoh, mandi tobat, mandi kemanusiaan, mandi kemalaikatan. Lawan dulu, karena penghalang kita bukan siapapun, bukan iblis. Karena inilah iblisnya, inilah Namrudnya kepada Ibrahim, inilah ikan nun pada Nabi Yunus, inilah guha pada Ashabul Kahfi, inilah penjara kepada Yusuf, inilah kebutaan pada Yakub, inilah gatalnya kulit karena masih wujudnya diri pada Ayub. Dan Nabi Muhammad pun mengajarkan hijrah, hijrahkan diri kita. Tapi hijrahnya jangan hijrah kepada makhluk, kepada makhluk. Sampai satu ilah ingatkan, la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha yasiru wal makanul ladir tahala ilaih wal ladir tahala anhu walakinir hal ilal akwani ila mukawin. Pindahkan dari makhluk pada Allah, pindahkan dari fana menuju bako. Bagaimana menghilangkan fana tadi? Sebenarnya aku materi, dan materi tidak ada. Aku berasal dari energi. Balik lagi, sebenarnya energi juga tidak ada. Sebenarnya energi berasal dari cahaya Nur Muhammad. Dan sebenarnya Nur Muhammad pun sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah cahaya. Itulah tadi kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajahu. Kecuali wajah Allah itulah Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu qadim. Karena Nur Muhammad ya Nurullah. Tadi semua. Dohirnya Allah. Maka kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku insan, nama rahasiaku insan, nama rupaku Adam. Di segala apapun inilah disebut Adam. Maka Adam itu bukan sosok manusia sebenarnya. Cuma ini manusia udah tadi gagal dalam menafsirkan. Tidak memahami. Manusia dianggap sosok. Ibrahim aja gitu. Padahal kamu juga Ibrahim, kamu juga Musa, kamu juga Muhammad, kamu juga Isa. Tapi hati-hati, kita juga Fir'aun, kita juga Namrud, kita juga ikan nun yang menelan. Kita juga adalah penyakit gatal pada Ayub sedang terjadi. Gatal melulu. Kafir, caur neraka. Melaknat si Netanyahu. Apa yang dilakukan Netanyahu? Sama saja kerajaan wayang melaknat si Rahwana. Apa yang bisa gerak Rahwana? Ngomong aja diomongin Dalang. Dalang juga yang ngomong. Yang gerak juga Dalang. Nah disitulah hati-hati kita jadi Rahwana. Karena selama si jiwa kita masih punya dua potensi. Maka tidak boleh mati dalam jiwa. Kita disebut oleh Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena kalau masih jiwa akan merasakan mati. Tapi kalau sudah bukan jiwa ruh, tidak akan lagi menemukan mati. Itulah al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Maka masih jiwa berarti kamu masih. Jadi kalau begitu siapa maksiat? Ya kamu. Tadi semua. Walaupun siapa yang taat? Ya Allah lah di situ. Karena tidak ada kebaikan boleh sadarkan pada Allah, tapi pada dosa itulah kenapa. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asobaka min syai'atin fa min nafsika. Betul. Dosa itu dari dirimu. Engkau yang memilih, walaupun nanti ruh yang nganter saja. Sama kayak listrik. Listrik itu ada setrum, itu adalah ruh. Tapi ada pun lampu dipakai untuk ngaji ataupun gaple, itu terserah kamu, terserah si jiwa. Adapun si lampu ini ada lampunya terang ataupun tidak terang, itu terserah kamu, tergantung si bohlam. Kalau kamu teriak-teriak minta terang, tapi kamu 5 watt, kapasitas ketakwaannya, karena kamu masih ada, belum telanjang, al-imanu uriyanun walibasuhu taqwa, ya gimana teriak-teriak minta terang pada PLN? Sementara pada saat engkau diberikan oleh PLN lebih dari batas kemampuanmu, kamu putus. Itulah sekarang banyak orang memaksakan diri kaya, ujungnya putus, dibui, ini semua, diborong orang. Tadi semua, diborong oleh debt collector. Kan tadi. Kamu ingin terang, malah kamu sebaliknya. Meminta setrum, dipaksakan oleh kamu setrum itu ada. Inilah maka, ya Allah, ya Karim, pada begitu mudah cara kaya. Tadi semua. Karena bagaimana cara kaya dibuat oleh kamu. Mau bikin PT, bikin perusahaan, kalau bukan perkara yang dibuat oleh Allah. Sia-sia, sholat aja sia-sia, apalagi usaha. Tapi kalau begitu nggak boleh usaha, bukan lagi. Justru kita ini berusaha dengan Allah, maka asbabnya Allah, tajridnya Allah. Sampailah kamu memandang, kan tadi,
sudah mampu menghilangkan sebenarnya aku materi, materi itu adalah energi, energi dari cahaya, cahaya itu Nur Muhammad itu Nurullah, hilanglah aku. Berarti apapun yang kau miliki sekarang, walaupun setengah dunia, hada min fadli Rabbi. Lihat luani am askur am akfur, kata Sulaiman. Ini hanya hak padol Allah. Dia ada kepadaku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Itu saja sebetulnya. Makanya kalau kalian masih pandang materi adalah materi, udah tadi sampai aki-aki bongkok. Tetap saja. Itulah yang Abah menyaksikan. Kakek-kakek yang suka jualan pisang. Kadang-kadang kakek-kakek jualan coet tuh. Udah tua. Berapa umurnya kek? 87. Itu kakek masih jualan ini. Berat begini. Ya saya dari pilihan. Padahal batin saya mengatakan, Aki, lu itu sedang disiksa kubur. Pahami itu. Ya, harusnya sudah asik anteng. Tapi dia malah masih jahil sampai setua itu 87 tahun. Tadi. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita semua tentang bagaimana mengembalikan, karena tidak dikembalikan berikhtiar kayak apapun oleh diri kita, sia-sia, ya. Itulah satu ilah kita, la tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah kamu berpindah dari satu makhluk pada makhluk lain. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Harus di jalan Allah, dengan Allah dari semua. Dan juga di situ pengertian lillah, bukan lillah, billah, ma'allah. La haula wala quwata illa billah. Seharusnya adalah memang kita tidak ada dari awal. Maka orang yang berhasil menghilangkan mufana, man arafa nafsahu bil adam, faqad arabahu bil wujud. Wujudlah Allah pada dirinya. Jadilah dia Tuhan, malikin nas, ilahin nas. Tuh. Ya Allah, ya Karim. Kamulah Tuhan itu yang sebenarnya. Tapi kalau kamu tidak bukan Tuhan, berarti kamu adalah jiwa. Dan jiwa pasti ada dalam keadaan tadi wa nafsi wa masawaha palama fujuroha wa taqwa, dan pasti lebih banyaknya pada fujuroha. Itulah. Maka qad aflaha man zakaha, bersihkan. Beruntung orang yang mengembalikan, membersihkan hatinya, kolbunya. Ya, karena ini sentralnya. Tapi sebenarnya beruntunglah orang yang mengembalikan semuanya pada Allah. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mawjudun bihaqi Allah. Maka segalanya sudah jadi halal kepadamu sebenarnya. Itulah bagaimana Nabi bersabda nanti di sorga, pada sampai pada Allah nggak ada lagi yang haram, karena kamulah yang membuat hukum tadi semua. Kata Nabi pada saat sampai semua sudah sampai ke laut, tidak ada lagi yang najis di laut itu, bangkainya juga halal. Tuh. Maka disitulah kamu akan dikawinkan oleh Allah dengan bidadari. Maka dari pankihu masna itu dua, pangkat dua. Wasulasa, kan tadi bukan salis, wasulasa berarti tiga, pangkat tiga. Waruba, bukan arba, waruba berarti empat, pangkat empat. Itulah kata Nabi akan mendapatkan bidadari 70, pelayannya 70, setiap pelayan 70 dayang-dayang, setiap dayang-dayang 70 pelayan, setiap pelayan 7, terus begitu. Karena tadi dikawinkan masna, wasulasa, waruba, 2 pangkat ditambah, karena di situ wawunya waw jumlah atopnya, ditambah 3 kali 3. Tadi semua, ya Allah ya Karim. Karena sudah tidak ada lagi, kamulah yang kamu sudah sampai pada Tuhan itu sendiri. Maka kul a'udzu birabbin nas adalah penghujung perjalananmu. Malikin nas, kamu jadi raja manusia. Ilahin nas, bahkan kamu sesembahan manusia. Karena kamu sudah menjadi kamu yang sejati, bukan kamu lagi yang menghidupkan orang mati. Kum biidni, bangun kamu atas izinku. Tuh. Sudah sampai di situ tuh ya. Tapi kita harus lewat dari depan dulu tadi. Kalau kamu yang bodoh masih kamu tadi segala kejahilan, maka itu disebut jiwa, jasad, jiwa, ruh, syir ke dalam. Kalau sudah sampai ruh berarti kamu sudah nyaman, udah. Kalau sudah sampai ruh berarti kamu sudah nyaman, sudah bahagia tadi semua ya. Tapi kalau masih kamu tadi, maka selalu ada kemungkinan. Nah, inilah yang menjadikan dosa penyebabnya karena kita merasa ada. Jadi kata Abah, segala jirim ini ada sebagian dari jirim ini johar pirin. Pandanglah sebagai johar pirin, maka hilanglah dunia ini.
Atau pandanglah dirimu sebagai Nur Muhammad. Maka pada saat kau pandang sebetulnya dirimu Nur Muhammad, di luar dirimu Nur Muhammad, sebetulnya kamu sudah pulang gitu. Sebenarnya, itiqadnya. Jadi tidak lagi harta yang menghalangimu. Karena di awal pun kamu tidak diberikan harta oleh Allah karena kamu kapasitas sepeles ini. Dikasih sedikit aja sombong, dikasih kurang sedikit kufur, dikasih sedikit nggak syukur. Itu kan persoalannya. Tapi pada saat kamu sudah leburkan, hilangkan dirimu. Aku tidak ada, yang ada Allah. Tuh. Makanya dikit la ilaha illallah, tiada aku yang ada Allah. Ainglah Allah tea, gitu. Akulah sejatinya Allah itu. Itu maknanya la ilaha illallah sebenarnya. Kamu juga ngomong gitu, tapi sebenarnya artinya kayak begitu sebenarnya. Makanya kenapa kata baginda Nabi, Abdul makultu ana wa nabiyyu min qabil la ilaha illallah. Nabi isbat. Kalau Allah kamu nafikan Allah, isbatnya kamu, berarti kamulah yang Tuhan gadungan. Merasa tidak mengakui Tuhan, tetapi sebenarnya merasa itu punya hidup sendiri, kerja sendiri, pekerjaan sendiri, ngebun sendiri, nyawa sendiri, ke kantor sendiri. Itu Tuhan gadungan. Ya, padahal yang sebenarnya kalau kamu sudah, kamu bukan kamu, maka yang ke kantor Allah. Wah hebat, wah yang bisnis Allah. Nah, semua. Ini sahabatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kamu sudah tunjuk dia. Maka orang dikir, dia. Sama aja pada saat kita lahir. Itu sebetulnya dari pada saat ditiupkan ruh nafahtu fi ruhi, hari pertama kita bilang Allah, 7 hari bilang hak, 30 hari bilang subhanallah, setelah tubuh bilang alhamdulillah, pada saat selesai 7 bulan kalau kita bilang Allahu Akbar, sebelum lahir ditanamkan oleh Allah la ilaha illallah, begitu terlahir langsung dia mengakui dirinya aku Allah, makanya bahasa bayi di Indonesia dan dimanapun sama aku Allah dalam wujud Rasulullah. Makanya itulah begitu habis lahir diselamatkan, marhaban ya nurul aini, tadi disambut oleh kita tadi. Bagaimana kita menyambut? Ya Rasul salam tadi. Ya Habib salam. Ya Rasul salam alaika. Tadi. Ya Habib salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad. Tuh. Siapa Muhammad? Dia yang bayang nongol itu Muhammad tubuhnya. Allah dalamnya. Begitu udah besar dikit ulang tahun, duduk balon. Nggak salah, cuma tadi nggak tahu kamu. Ya bahwa yang lahir itu Muhammad. Maka jangan ngikut ulama, itu ulama dulu, tahu. Makanya kenapa setiap kelahiran bayi itu ada potong rambut, 40 harinya. Datang diadanin, telinga kanan dikomatin. Karena kini itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka setiap kelahiran itu maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang untukmu rasul pada dirimu. Wa'lamu anna fikum rasulullah, kata Allah, ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Itu Allah Quran itu Pak. Bukan ayat keluar dari batu. Dari Allah. Cuma tadi ngajinya aja kurang ngaji. Tadi membacanya kurang meneliti. Tadi pengetahuannya sebatas A5, belum maklum dari semua. Ya, akhirnya semuanya hanya katanya. Bagaimana kiainya nyebut katanya umatnya nanti? Kiainya aja bilang katanya, kamakola, kila. Lu kapan ngalaminya? Karena kalau engkau sudah ngalami, enak ngomong itu. Coba kalau kamu pergi kemanapun yang sudah kau alami sendiri, itulah kata-kata Allah di penghujungnya. Kul huwallahu ahad, ceritakan. Abah saya tuh ceritakan semuanya. Makanya tidak boleh ada yang melarang Abah. Kul ceritakan perjalanan itu dari Fatihah Alif Lam Mim sampai Al-Baqarah, sampai Al-Luqman, kemudian sampai An-Nisa, Al-Maidah. Kalau tidak Al-An'am, akhirnya sudah mulai gagal di situ. Dari surat Al-An'am itu, surat Al-An'am. Karena kamu tidak mengikuti alurnya dari awal. Baru di penghujungnya kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq. Di penghujungnya selesai perjalanan kul a'udzu birabbin nas. Kamu jadi raja manusia, ilahin nas, karena kamu adalah Tuhan itu sendiri.
Ya Karim, tadi semua, ya. Jadi inilah perjalanan. Sebetulnya Abah yang banyak buka hikam tadi semua ya. Sekali lagi ada yang dikatakan al-ajabu kullul ajabi mimma yahru mimma lan fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa lahu ma'ah. Alangkah mengherankan orang yang lari dari sesuatu yang tidak akan terlepas. Bagaimana orang lari dari Allah? Dia ada karena Allah, dia wujud karena Allah, dan tidak mungkin Allah terhalang oleh apapun. Karena diri kita lah yang terhalang oleh diri kita. Al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadori ilaih idlau hajabahu syai'un la sataruhu mahajabah walau kana lahu syatirun lakana liwujudihi hasyira. Sang hak tidaklah terhalang, kitalah yang terhalang oleh diri kita. Tadi oleh aku 4, oleh aku 3, dan akhirnya masuk aku 2. Dan hilanglah aku 1 itu. Padahal zatnya itulah, bukan tulisan nasi yang menyenangkan, tapi zatnya itu. Yang harus kamu sampai itu bukan tulisan Allah, tapi kepada zatnya itu yang punya nama. Itulah Nabi bersabda, man abdal asmadunal ma'na fahuwa kafir. Tadi semua. Makanya sahabat, kalau sudah dikenalkan oleh dia mengenalkan dirinya pada kita. Tidak ada ayat yang tidak terlewati. Bahkan dalam ngomong pun dia terus ngasih tahu nih. Tadi semua. Kalamnya, belok kemana, belok ke kiri kemana. Kemana. Semua. Ini hanya wow corong aja gitu. Pada saat speaker itu bunyi, bukan speaker yang bunyi. Bukan kabelnya juga. Bukan mikrofon lagi. Bukan bibir lagi. Yang bicara itu kalam. Ingat itu. Kalau kamu pandang yang ngomong ini adalah Abah Setu, maka pada saat Abah Setu sudah mati, sudah kembali dia yang berkalam sekarang ini udah pulang, maka mulut ini tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Tadi semua. Tergantung siapa yang menerima hari ini, mendengarkannya dengan samanya Allah, dengan saminya Muhammad, ataukah dengan yang telinga kanan masuk telinga kiri. Tadi semua. Karena bicara ini dari kolbu, ya, dengan cinta. Maka tidak membutuhkan apapun dari makhluk. Karena ya ini saja barangkali yang dari Abah. Sebetulnya masih banyak kajiannya adalah, tapi minimal kepada kita sadarilah, kembalikan kepada Johar Pirid, atau kembalikan sesungguhnya kepada Nur Muhammad. Menghilangkan diri adalah pandanglah semua sebagai Nur Muhammad, pandang anakmu sebagai Nur Muhammad. Karena kau pada saat kau pandang semua sebagai Nur Muhammad, sesungguhnya nampaklah Allah, Nurullah di situ. Ya. Kau melihat Allah dengan Rasulullah. Itu tadi. Nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Berarti kau melihat segala apa yang kelihatan bentuknya, itulah Muhammad. Dalam rupa Adam. Tapi ada rahasia insan kepada kita. Inilah aras Allah. Ar-Rahman. Al-Arsistawa. Wa khalaqal insan ala surati Rahman. Nah ini. Aku menciptakan Allah. Tubuh ini sebagai Rahman. Surahnya Rahman. Maka ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Maka tadi bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma, dalam surah tadi wa khalaqal adam ka suratihi. Inilah perwujudan Tuhan. Kamu sendirilah Tuhan itu. Kalau kamu sudah sampai di situ, maka kunnya kamu kunnya Allah. Dari semua al insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Ya, sehat semuanya. Tadi sekali lagi, ya, selama masih ada umur, ya kita akan lanjutkan kajian ini sampai dia suruh berhenti mulut ini. Tadi semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.